Kita ini sudah naudzubillah, banyak yang tidak berbangga dengan Islam itu sendiri. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang meninggi lagi. Hebat Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Istimewa. Para sahabat Nabi berbangga dengan Islam. Maka dengan berbangga dengan Islam, maka Allah akan muliakan mereka. Kalau tidak berbangga dengan Islam, kita ini minder dengan Islam. Ingat waktu kami duduk dengan guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun. Islam itu dihantam dari sana sini. Memang banyak munafikin di dalam Islam sendiri yang menjadikan orang menghantam Islam itu sendiri. Dari kaum teroris. Orang-orang yang mencoreng wajah Islam. Sehingga Islam ditampilkan di dunia adalah sesuatu yang teror, rendah, dan sebagainya. Islam tidak seperti itu. Islam adalah indah, Islam mulia. Dan kemudian karena kita tidak begitu kenal Islam, hanya Islam-Islaman saja, sehingga kita tidak bisa berbangga dengan Islam. Orang harus berbangga, Islam mulia, Islam hebat. Sehingga sampai digambarkan oleh beliau ini seperti seseorang yang takut dengan ayam jago. Kemarin kita sampaikan, bagaimana orang takut dengan ayam jago? Setiap melihat ayam jago itu langsung lari, ditutup pintu rumahnya. Ke dalam, sembunyi. Ditanya, kenapa kamu? Saya takut dengan ayam jago. Setelah keluar ada ayam jago langsung masuk, takut. Kenapa kamu takut ayam jago? Rupanya pemikirannya ini loh yang sudah dirusak oleh informasi di kiri kanannya, bahwasanya Pak, ayam jago ini telah menganggapmu kecil seperti jagung, maka yang kamu akan dipatok sama ayam jago. Jadi dia merasa kecil kayak jagung, sehingga di saat melihat ayam jago merasa ketakutan. Sehingga kita melihat jago, jago itu mau matok saya, karena saya seperti jagung. Terus begitu, setiap melihat ayam jago lari, karena saja jagung. Padahal ayam jago sama ente bakal kalah. Cuman karena sudah tertanam satu keyakinan dia kecil, nggak percaya diri dengan kebesarannya. Kalau dia tuh manusia, ayam jago mah tendang saja. Tapi enggak, dia merasa kayak jagung. Sehingga setiap ketemu ayam jago, itu akan lari. Dan itulah keadaan umat kita ini. Merasa minder, kecil. Coba di luar Islam itu, punya sekolah langsung nama tokoh-tokoh kafir yang mereka sebut. Nama ini, nama ini. Nah, kita pun kadang-kadang nama label Islam saja nggak bisa nggak bisa kemana-mana nanti lokal budaya. Nah, tapi mereka memberi nama dengan nama-nama tokoh-tokoh mereka, berani toko mereka, perusahaan mereka, ini mereka dengan percaya diri. Ini mereka merasa besar, padahal kecil. Lah kita ini banyak mayoritas, tapi kayak manusia yang merasa dirinya kayak gandum, kayak jagung. Sehingga lihat, pakai label-label Islam kita tidak berani. Kita ragu-ragu. Pakai simbol-simbol Islam tidak berani. Menampakkan kebesaran Islam kita tidak berani. Ini adalah penyakit. Dan itu lemahnya iman. Kita pakai simbol syiar Islam, lihat naudzubillah. Bahkan mungkin tidak banyak di antara kita yang mungkin lebih berbangga dengan gelar-gelar. Malah pemberian nama anak pun seharusnya sudah berpikir, karena harus ada hubungannya dengan Islam. Karena saya berbangga dengan Islam, berbangga dengan nama-nama Islam yang ada hubungannya dengan tokoh-tokoh Islam. Beri nama yang sempurna, nama toko, nama rumah, nama ini, harus dihubungkan dengan kemuliaan. Jadi kita itu jangan seperti manusia yang merasa dirinya adalah seperti gandum. Nah, ini karena apa? Pemikiran yang masuk ke otaknya, sehingga merasa Islam di sini, jadi kalau saya tidak bisa bergerak. Kalau dengan label Islam saya tidak bergerak. Menegakkan syariat tidak akan mampu orang-orang semacam ini. Tapi sebaliknya lihat, ada seorang di luar Islam punya perusahaan, punya pertokoan raksasa, supermarket. Di tengah masyarakat kaum muslimin ternyata mengundang karyawati, syaratnya apa? Harus membuka kerudungnya, harus begini dan begini. Lihat, berani mereka. Padahal undang-undang di dalam pertokoannya adalah bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan keimanan. Mereka percaya diri, berani. Dan kita tuh belum bangun keyakinan ini. Bahwasanya Islam ini adalah kuat, Islam. Nah ini. Ya'lu wa la yu'la alaih. Dan hakikat ini. Bukan sekedar kita ngomong begini. Nah, Islam dengan segala kemuliaan. Mulai dari tarbiyahnya, memuliakan wanita-wanitanya, memuliakan anak-anak, memuliakan orang tua, menjaga hak. Kalau bicara tentang hak asasi manusia, tidak ada yang bisa menjaga hak asasi manusia seperti Islam. Dan seterusnya. Baik, kita perlu berbangga dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan seperti menjadi orang yang merasa dirinya seperti gandum, sehingga sama jago-jago ayam kecil saja ketakutan.
Sehingga kita perlu sadar, kamu itu bukan gandum, kamu itu adalah orang. Kamu ini adalah muslim, kamu ini orang yang punya Nabi SAW, kamu punya syariat paling hebat. Nah sekarang lihat manusia-manusia yang merasa dirinya gandum tadi, lihat. Belajar dari orang kafir, lihat. Akhirnya meragukan syariat Nabi Muhammad harus dirubah. Syariat sampai dirubah. Jadi karena apa? Dia meyakini waktu jadi menjalankan syariat Nabi Muhammad kayak gandum. Sehingga takut sama jago-jago kecil. Ini problem munculnya Islam-Islam ngaco. Itu adalah gara-gara dia tuh kerdil. Nah kita perlu sekarang ini, ayo bangkitkan. Maka tahun baru kita jadikan tahun kebangkitan buat kita. Sadar bahwasanya Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam Jawa, Islam jaya, Islam mulia. Sudah cukup kita dengan kemuliaan Islam. Tidak perlu kita mulia dengan selain daripada Islam. Berbangga dengan cara berpakaian Islami, cara makan Islami, cara hidup yang Islami dan seterusnya. Gak usah ragu, pasti paling bagus cara hidupmu jika engkau berpegang dengan cara hidupnya Nabi SAW. Perlu kita fanatik dengan model-model Islam ini. Jangan lalu berkata Islam gak perlu simbol, yang penting dengan makna. Oh enggak, simbol perlu ditampakkan agar tahu ada syiar di sini. Nabi pun lihat, memang innallaha yang duru ila suarikum wala ila. Allah tidak melihat kepada lahirmu, akan tapi Allah melihat kepada batinmu. Iya, tapi juga Allah berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Lihat, khudu zinatakum, buatlah perhiasan tampak syiar yang lahir ini. Harus ada wibawa Islam itu, harus begitu. Engkau ini mulia, jangan merasa rendah dengan Islam. Ini bersama tahun baru kita perlu ini membangkitkan semangat, membangkitkan kesadaran kalau Islam itu adalah mulia. Dan Anda harus bangga jika berintisab Anda kepada Islam. Jika Anda menisbatkan diri Anda kepada Islam, harus berbangga. Saya Muslim. Dimanapun Anda berada, saya Muslim, saya Muslim, saya Muslim. Dan Islam adalah paling istimewa. Jadi kalau berbicara tentang sistem, maka ketahuilah sistem yang ada dalam Islam lebih istimewa. Undang-undang dalam Islam lebih istimewa. Cara makan dalam Islam lebih istimewa. Terus Islam. Perlu kita tanamkan di anak-anak kita. Anak-anak nggak pernah ngaji, tidak bisa berbangga dengan Islam. Dia sampai dandanannya pun tidak berbangga. Disuruh pakai baju yang Islami, katanya begini, begitu dan sebagainya. Ketinggalan zaman, nggak model. Model siapa yang kau inginkan? Modelnya Abu Jahal, modelnya Firaun. Kita perlu model, kita perlu tampil beda di hadapan siapa? Di hadapan Nabi SAW. Itu hakikat tamayyus, hakikat tampil beda. Di hadapan Nabi, bagaimana Nabi rela dengan kita, senang dengan kita. Ini kita perlu membangun keyakinan semacam ini. Umat kita ini lemah. Maka dengan tahun baru ini, hendaknya semuanya membangkitkan keyakinan bahwasanya Islam itu ya'lu, mulia, tinggi, wala yu'la alaihi, dan tidak ada yang meninggi Islam lagi. Kalau Anda tidak punya keyakinan ini, Anda telah keluar dari wilayah Islam. Awas, hati-hati. Jika Anda sudah tidak berbangga dengan Islam, biarpun dikatamu Islam, kau disebut sebagai tokoh sekalipun, kalau engkau tidak bisa berbangga dengan kebesaran Islam, maka ketahuilah engkau sudah keluar dari wilayah Islam. Na'udzubillah. Kelihatannya ahli sujud, akan tapi ternyata kerdil. Tidak pernah berbangga dengan Islam. Islam kita harus berbangga. Kalau kita pakai baju Muslim, senang, berbangga. Karena ini disenangi oleh Nabi SAW. Maka dan lihat sekarang pulang. Ini tahun evaluasi. Anak-anak kita seperti apa? Siapakah kebanggaan mereka? Kita harus menangis kalau tiba-tiba anak kita ditanya idolamu siapa nak? Tak taunya pemain bola atau artis. Nangis orang tuanya. Kalau tidak, orang tuanya masuk neraka terlebih dahulu. Dites anak-anak kita. Dan Anda harus tobat setelah itu. Kalau kita tidak bisa mendidik anak kita untuk mengagungkan yang ada sambung dengan Nabi, maka Anda telah gagal. Jangan berkata, aku berhasil, anakku telah menyelesaikan fakultas kedokteran atau ilmu engineer atau ilmu apapun. Tidak, gagal kau. Gagal. Kalau anak kita belum bisa mengagungkan hamba-hamba yang sambung dengan Allah dan Rasulnya. Ini harus, dan mohon maaf harus sedikit keras dalam hal ini. Kita tidak boleh lemah. Kalau bicarakan tentang kejayaan Islam dengan lemah, nggak jadi nanti. Ini harus baik. Kemudian selesai. Baru setelah itu kita masuk wilayah Muharram. Muharram adalah hari bulan mulia. Mohon maaf ini kita lebih agak sedikit ya, enggak apa-apa ya. Karena biar kaget semuanya ini. Mohon maaf ya, enggak sadar ini. Kita tidak boleh lemah terus. Kami cinta semuanya, bangga dengan Islam. Sekolah pun lihat, kalau tidak ada Islamnya di situ, jangan sekolahkan anakmu. Hari ini saya akan tobat. Hari ini saya akan tobat. Na'udzubillah.
Sehingga anak anda kalau menjadi seorang presiden yang sujud, ahli sujud, kalau jadi insinyur ahli sujud, jadi dokter ahli sujud, jadi apapun jadi ahli sujud. Kenal Nabi SAW.